Hai semuanya, hari ini kita mau review tentang madu dari Oriflame. Ada dua yang kita akan review. Yang pertama itu madu hutan Tesonilo dan yang kedua itu madu odeng. Nah, di sini kita review bukan karena kita itu member Oriflame ya, tapi memang saya pribadi dari kecil orang tua saya memang sudah membelikan madu yang murni, yang artinya madu yang benar-benar dari petani langsung. Memang sih kalau madu dari petani harganya sedikit mahal dari madu-madu yang ada di tempat-tempat yang biasa kita lihat ya, seperti gitu. Kita nggak usah sebutkan nama madunya, tapi madu murni itu memang lebih mahal daripada madu-madu yang biasa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya madu itu asli atau tidak? Nanti akan saya kasih tahu bagaimana menentukan bahwasannya kadar kemurnian dari madu tersebut. Kita akan bahas pertama dari madu dari Oriflame ini ya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang madu dari madu hutan atau madu ternak. Nah, kalau madu hutan itu madu yang diambil atau diperoleh dari hutan lepas, di mana lebahnya menghisap sari dari berbagai jenis pohon dan dia hidup di alam yang bebas. Nah, sedangkan madu ternak itu adalah dia dalam peternakan, dia memang dibudidayakan oleh budidaya lebah gitu. Nah, Nah, kalau di madu hutan biasanya itu terdapat di tebing-tebing tinggi, ada dia yang di tebing-tebing tinggi, ada juga madu yang terdapat di atas pohon gitu. Nah, dan untuk madu hutan, dia madu yang tidak terkena bahan kimia sama sekali. Jadi dia murni alami, karena dia benar-benar menghisap sari yang ada di dalam pohon-pohon yang ada di sekitarnya dan bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan kalau dia peternak, madu yang lebah yang diternak, madu yang dari ternakan, nah kita akan menyemprotkan hama supaya ternak tersebut bagus. Kita akan memberikan pupuk. Itu artinya secara tidak langsung madu yang dihasilkan oleh madu peternak memiliki terpolusi oleh zat kimia secara tidak langsung. Itulah yang membedakan antara madu ternak sama madu hutan. Nah, kita juga akan membahas manfaat dari madu hutan alami ya. Yang pertama, madu untuk sumber energi. Nah, ini bagus sangat. Madu sangat bagus untuk sumber energi kita, apalagi kita adalah aktivis. Kita itu pekerja yang misalnya dari pagi sampai malam kita bekerja dengan giat gitu. Nah, untuk mengembalikan energi kita itu
kita harus mengkonsumsi makanan atau suplemen yang menambah energi kita. Nah, di madu terdapat sumber energi, bukan hanya uh, sumber energi, tapi madu seefektif glukosa. Glukosa itu, nah sama seperti kita mengkonsumsi teh manis. Nah, ketika kita memiliki keadaan tubuh yang lemah, yang kurang fit, nah meminum teh manis, meminum minuman yang memiliki kadar gula, nah keadaan kita akan pulih kembali. Nah, begitu juga dengan madu. Madu seefektif glukosa. Madu juga sebagai antibiotik bagi tubuh kita. Jadi kita tidak gampang sakit walaupun banyak aktivitas yang kita kerjakan. Begitu juga dengan ini yang paling penting adalah madu membuat kita untuk awet muda. Ya, benar sekali. Nah, saya terkadang madu ini saya pakai tuh bukan hanya untuk saya konsumsi, tapi sering saya pakaikan sebagai masker. Saya pakai masker, kayak saya maskeri dengan madu wajah saya. Nah, dan madu juga untuk menghentikan kerontokan pada rambut, madu untuk infeksi kandung kemih, madu untuk meredakan sakit gigi, madu untuk menurunkan kolesterol, terus untuk menyembuhkan pilek, menyuburkan organ intim pria dan wanita, terus mengobati sakit perut, menghilangkan kembung dan bau napas, menyembuhkan sakit kepala sinus, untuk mengatasi kelelahan, menurunkan berat badan, terus untuk jerawat, untuk mencegah penuaan, untuk artritis. Nah, manfaat madu hutan alami itu adalah mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan penyerapan kalsium, memperbaiki sistem pencernaan, mengatasi penyakit mata, menguatkan sel darah putih yang ada di dalam tubuh, mengobati luka dan mencegah dari timbulnya infeksi, dan meningkatkan vitalitas tubuh, meningkatkan kesuburan bagi wanita dan pria, membantu tubuh menstabilkan tekanan darah tinggi. Bagi penderita anemia, mengkonsumsi madu hutan dapat menjadi solusi untuk mengatasi anemia, membantu tulang agar terhindar dari osteoporosis, mengatasi berbagai keluhan alergi, membantu menaikkan selera makan pada anak. Nah, saya memberikan madu kepada anak saya bukan hanya sekedar madu. Saya mencari tahu terlebih dahulu. Saya bertanya sebelum saya membeli dan memberikan kepada buah hati saya, karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk si kecil. Nah, ini ada 3 mitos dan fakta yang sering beredar di masyarakat tentang madu. Nah, awalnya sih saya juga sebelum saya dapat informasi ini, saya juga berpikir yang seperti itu sih, bahwasanya yang paling pertama adalah kalau madu asli itu tidak dikerumunin semut. Buktinya itu, nah banyak kalau nggak asli berarti dia tidak dikerumunin semut. Tapi kalau asli dia tidak dikerumunin semut. Nah, itu sebenarnya salah. Itu bukan fakta, itu mitos semuanya. Nah, faktanya semut sering menjadi masalah bagi peternak. Meskipun ada beberapa jenis rasa madu yang tidak disukai semut. Misalnya madu rasanya terlalu asam, tapi sebenarnya semut adalah salah satu hama madu. Nah, saya dapat informasi ini langsung dari peternak madu ya, bukan saya karang-karang, tapi saya langsung bertanya kepada peternak madu sendiri yang sering saya beli madunya. Nah, memang
ketika saya membeli madu dari peternak tersebut, saya tes karena saya selama ini beranggapan dan berpikir bahwasanya madu yang asli itu tidak disemutin gitu. Tapi kenyataannya madu yang saya dapatin itu disemutin. Disemutin, bahkan semutnya itu rame. Jadi saya merasa saya tuh ditipu, saya tertipu gitu. Nah, tapi petani tersebut memberikan saya informasi ini. Nah, ada linknya sih, boleh nanti saya buat di deskripsi box ya, di bawah. Nanti saya ketik di bawah linknya supaya kita sama-sama paham fakta dan mitosnya tentang madu. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya ujung korek api akan tetap menyala jika dicelupkan ke madu. Apakah benar atau tidak? Nah, pernyataan ini banyak sekali beredar di masyarakat, padahal itu hanya sebuah mitos. Ingat, itu sebuah mitos ya. Faktanya, ujung korek api pun jika dimasukkan ke dalam air masih tetap menyala, dan begitu juga dengan madu. Walaupun ada juga madu yang diuji seperti ini juga apinya padam. Nah, metode seperti ini kurang akurat. Klik di bawah ini, nanti saya tulis juga di deskripsi boxnya. Nah, yang ketiga, nih fakta yang benar. Madu terlalu encer berarti palsu. Tidak betul. Walaupun madu yang memiliki kadar air yang terlalu banyak atau ada beberapa madu yang lebih encer. Nah, kenapa bisa madu itu encer? Kita lihat dulu madu dari jenis lebahnya dan masa panennya gitu. Namun madu asli dengan kadar air yang tinggi pun tidak akan membeku jika dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ini yang saya buktikan. Saya memasukkan saya sering beli madu. Setiap madu yang saya beli, saya masukkan dalam freezer. Bukan di kulkas pendingin ya, bukan hanya di tempat pendingin biasa, tapi di freezer loh, freezer. Nah, apa yang saya dapati? Saya masukkan kalau madu yang dari petani tersebut saya coba sekitar 1 minggu. Saya masukkan 1 minggu. Dia nggak sampai sih 1 minggu, sekitar 4 hari lah. Saya masukkan hari Selasa. Saya ingat Selasa datangnya. Saya masukkan sampai hari Jumat. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 4 hari. Nah, apa yang saya ketemuin? Ternyata madunya tidak beku. Ketika saya tuang, ketika saya balikan, dia akan cair. Nah, kalau dia mengandung air atau dia mengandung gula tambahan, otomatis madu tersebut akan apa ya? Akan tumpah, akan beku. Tidak akan tumpah-tumpah. Sama seperti kayak susu gitu. Susu kan mengandung air nih. Nah, susu cair kalau kita masukin ke dalam kulkas, walaupun itu dari susu sapi, ketika kita masukin ke dalam kulkas pasti akan beku gitu. Nah, sedangkan madu dimasukin dalam freezer itu tidak beku, sama sekali tidak beku. Dia bisa tumpah walaupun memang dia pelan sih, dia mengental, dia akan turun pelan-pelan ke bawah, tapi dia tidak beku, dia bisa tertuang gitu. Nah, kalau yang dari Oriflame itu datangnya hari Selasa dan ini hari Minggu, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Minggu dan 6 hari loh. Dan 6 hari. Ya Selasa ya. Oh bukan. Hari Kamis. Kamis ya. Hari Kamis. Kamis barang datang. Terus saya unboxing kemarin. Saya buka. Langsung saya masukin freezer sebelum saya berikan kepada anak saya. Nah, itu di dalam freezer. Begitu madu tersebut datang, saya langsung masukin freezer. Dan apa hasilnya? Oke, hasilnya madu tersebut tidak beku. Madu tersebut tidak beku. Ketika kita balikan, ketika kita tuang, madu itu bisa dia pelan-pelan akan jatuh. Pelan-pelan dia akan jatuh. Nah, kalau itu tidak asli, dia pasti akan sama sekali beku. Dan tempatnya, botolnya bisa saya tekan-tekan. Misalnya kalau beku ya namanya beku, pasti saya tekan pun botolnya tidak akan bergerak gitu. Nah, nanti ada videonya, kita berikan videonya. Videonya di mana madu tersebut akan saya akan tunjukkan 3 jenis madu tersebut yang tidak beku, baik itu madu dari Oriflame yang 2 jenis dan madu dari petani langsung yang saya beli. Nah, saya suka membeli sesuatu yang ya walaupun hanya sedikit lebih mahal dari yang biasanya, tapi itu bagus untuk imun tubuh. Khususnya saya rasakan kepada anak saya. Saya rajin kasih madu sama dia. Ya, kita kerjakan untuk anak ya. Nah, saya sering kasih madu sama anak saya. Di mana anak saya itu satu hari itu 1 sendok teh madunya saya kasih, kadang 1 sendok makan saya kasih begitu aja, tidak tanpa campuran air, saya berikan seperti itu. Nah, yang saya lihat dalam anak saya, di dalam diri anak saya itu imun tubuhnya nambah. Anak saya tidak gampang sakit, anak saya tidak gampang, pokoknya sampai saat ini usianya sudah mau 3 tahun, dia jarang sakit, sangat jarang sakit gitu. Bahkan untuk tumbuh gigi pun dia nggak mengalami rasa sakit itu. Tumbuh gigi pun dia nggak sakit gitu. Terus mau jalan, pokoknya yang dialami bayi-bayi yang biasanya dia tidak alami gitu. Karena saya suka memberikan madu, dan madunya yang benar-benar asli yang saya cari untuk anak saya. Supaya apa? Saya tidak mau memberikan sesuatu untuk kita beranggapan untuk kesehatan, tapi akhirnya malah jadi bawa penyakit bagi anak kita. Nah, saya cari itu. Nah, sebelum saya kasih sama anak saya, setiap madu yang saya beli pasti akan saya tes dengan cara seperti itu. Oke. Nah, sampai sini dulu review saya tentang madu-madu, jenis-jenis madu, dan sampai sini dulu informasi yang saya bagikan tentang madu, khususnya madu yang dari Oriflame. Nah, madu Oriflame itu benar-benar kemurniannya asli, dan itu memang diambil dari dari ujung kulon langsung. Kenapa madu itu mahal? Kenapa? Madunya mahal ini itu. Nah, kenapa madu mahal? Karena madu hutan diambil dari hutan dalam, di mana peternak madu mereka mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil madu tersebut, memanjat tebing, bahkan mereka juga memanjat pohon. Nanti akan saya terahkan nanti videonya
bagaimana peternak madu itu mengambil madu hutannya. Oke. Nah, itu sebabnya madu itu mahal. Madu itu ya karena dia 100% asli dari sarang madu tersebut. Jadi wajar lah kalau kita mengambil madu tersebut ke hutan, ya kan nggak mungkin, kita kan bukan peternak. Nah, kita kita hanya tinggal beli, menikmatin, hanya tinggal bayar. Saya rasa kalau misalnya 100, kalau punyanya Oriflame 140, ini lagi diskon, lagi promosi, biasanya harganya 200-an ke atas. Nah, dia sekitar 350 gram, lumayan banyak. Nah, kalau yang kemarin saya beli sih botolnya kecil, harganya 120, tapi saya puas karena saya mendapatkan madu yang asli, bukan madu yang KW atau saya kena tipu, tidak. Jadi bagi teman-teman atau bunda-bunda yang sayang kepada buah hatinya, betul-betullah mencari madu yang bagus untuk anak yang tidak memiliki glukosa tambahan. Oke, sampai di sini dulu review saya tentang madu. See you, bye-bye. Ini ada 3 madu. Ini madu yang saya beli dari petani langsung. Nih. Dia selalu ada di dalam kulkas. Nah, ini madunya dari Oriflame. Yang pertama odeng, bisa lihat. Ini kita bawa ya. Oke, bisa lihat ya, ini ada airnya, itu artinya dia baru keluar dari freezer. Ini kita tuangkan gini, dan ini yang odeng, yang Desalina, lihat dia langsung turun. Yang ini, nah ini dia sebelah sini turunnya. Nih, itu menandakan bahwasanya madu dari Oriflame itu 100% murni tanpa bahan tambahan ya. Nih, padahal baru kita bisa saksikan tadi baru kita keluarkan. Nah, ini madunya di hari apa ya kemarin? Kalau nggak salah sih di hari Kamis saya baru menerima madu tersebut. Madu ini langsung begitu saya buka, langsung saya masukkan ke freezer untuk mencek atau mentes keaslian dan kemurnian dari madu ini. Nah, ternyata dari hari Kamis saya masukkan sampai sekarang madunya sampai hari ini hari Minggu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada sekitar 4 hari dia tidak beku. Ini masih dalam segel ya, sengaja saya belum buka karena saya mau lihat, mau cek dulu apakah ini asli atau tidak. Nih, ini masih dalam segel, sengaja saya tes terlebih dahulu kemurniannya, karena saya tidak mau hanya karena kata orang, saya mau membuktikannya sendiri. Oke, sekian dari review dari saya, terima kasih.